Kemudian saya bawakan di sini bahwa seorang muslim, antum lihat di halaman 42. Halaman 42 saya bacakan ini. Seorang muslim wajib melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, mencari nafkah harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal, dan dia wajib minta tolong kepada Allah dan jangan sekali-kali dia lemah dan malas. Seorang muslim harus bangun pagi-pagi sebelum waktu subuh. Ingat tuh, bangun sebelum subuh. Udah bangun. Orang muslim bangun sebelum subuh. Kemudian sholat witir. Kalau bisa sholat tahajud dulu 2 rakaat sholat witir. Kemudian berdoa. Kemudian istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat subuh di masjid dengan berjamaah. Setelah sholat hendaklah ia berzikir, membaca zikir pagi. Kemudian setelah itu berjalan untuk mencari nafkah. Nabi SAW mendoakan orang Islam yang bangun pagi hari dan berusaha di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud. Yang kesembilan yaitu tawakal hanya kepada Allah dan tidak bersandar kepada rezeki. Tawakal kepada Allah. Kita harus tawakal kepada Allah, serahkan urusan ini kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra." Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Tawakal tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar baru tawakal. Saya ambil contoh, ya. Seorang dia sakit. Dia mengatakan saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Saya ulangi, jangan tidur. Ya. Orang ini sakit, dia katakan saya sakit ya saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Yang benar bagaimana? Berobat dulu. Setelah berobat ini ikhtiar, baru dia tawakal. Kata Nabi, likulli da'in dawa, fatadawau, wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya. Berobatlah kalian. Fatadawu, berobatlah kalian. Wala tatadawu biharam. Jangan berobat dengan yang haram. Jadi berobat dulu, sembuh atau tidak serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dia sudah ikhtiar. Ada orang lagi mengatakan, ya saya usaha begini aja. Saya tawakal kepada Allah. Ikhtiar dulu. Saya pengen dapat rezeki, saya diam di rumah. Ya nggak bisa rezeki itu datang. Ikhtiar dulu. Ke pasar atau bawa dagangan atau tawarkan barang kepada orang, baru tawakal kepada Allah. Kadang orang umpamanya mengatakan saya pengen jadi orang pinter, memahami tentang ilmu syar'i, tapi dia nggak pernah ngaji, nggak pernah nuntut ilmu. Benar atau tidak? Tawakal kepada Allah. Nggak bisa. Belajar dulu, baru kemudian dia tawakal kepada Allah. Ada orang mengatakan saya ini tawakal kepada Allah, saya pengen punya anak, tawakal kepada Allah, tapi dia nggak nikah. Ini nggak waras namanya yang seperti ini. Ya harusnya nikah dulu. Kemudian dia minta kepada Allah keturunan. Nikah dulu, jalankan syariatnya sesuai dengan syariat. Kemudian minta kepada Allah SWT. Dan yang lainnya lagi, semua seperti itu dalam Islam. Jadi harus dia tawakal kepada Allah dengan apa? Dengan ikhtiar dulu. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia ontaknya dilepas. Tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? I'qilha tsumma tawakkal Allah. Ikat dulu ontanya, baru tawakal kepada Allah. Jangan kita ngaji motor, kita orang ngaji motor nggak bakal orang ambil. Kita kan mau sholat di masjid, sudah kuncinya taruh aja di motor, sholat, motornya hilang sudah. Alasannya tawakal, tidak bisa. Justru kalau perlu ke masjid itu kuncinya ganda. Gitu. Jadi motor kuncinya ganda, karena orang banyak maling di masjid. Jadi tawakal itu dengan apa? Ikhtiar dulu.
kunci dulu motornya atau mobilnya, baru tawakal kepada Allah. Itu Nabi yang mengajarkan demikian. Kemudian selanjutnya Nabi menyebutkan kalau kita tawakal kepada Allah, Allah berikan rezeki. Antum lihat hadisnya di halaman 44. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi, kalau seandainya tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Pagi hari dia keluar dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Nabi umpamakan seperti burung. Burung tiap hari keluar, ya. Keluar cari rezeki. Sore hari pulang sudah kenyang. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Kita disuruh tawakal, suruh cari nafkah, suruh bekerja, suruh usaha. Tapi ingat, bekerja, usaha, dagang, jangan melupakan zikir kita kepada Allah, jangan melupakan ibadah kepada Allah. Itu penting itu. Kemudian yang ke-10, memiliki sifat qanaah, ridho, puas dengan apa yang Allah karuniakan. Jadi kita ajarkan diri kita, istri kita, anak kita untuk qanaah. Qanaah itu artinya puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Puas, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini penting loh. Masalah qanaah ini penting. Kita harus mempunyai sifat qanaah. Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qana Allah bima ata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Kita harus merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, terus syukuri nikmat itu. Kalau kita syukur setiap rezeki yang datang kepada kita, dapat rezeki 1.000, 5.000 rupiah, 10.000 setiap hari, cukup buat istri kita, anak kita, terus bersyukur kepada Allah. Sebab Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu syukur, Allah akan tambahkan rezeki. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Kemudian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 46, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda uqutu yaumi fa kana mahizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian berada di pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, merasa sehat badannya, mempunyai persediaan makan untuk hari itu, maka seakan ia diberikan dunia. Antum perhatikan di sini. Hadis ini hasan. Riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Orang yang pagi hari dia aman. Aman, enggak terjadi peperangan, enggak terjadi kekacauan, aman dia. Yang kedua, sehat dia. Yang ketiga, dia punya hari itu makan. Cukup dia. Makan cuma hari itu. Punya umpamanya beras itu cuma segelas. Yang dia masak cukup buat dirinya, istrinya, anaknya. Kata Nabi, dia seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Cukup, makanya qanaah, puas dengan apa yang ada. Kita punya beras, punya kecap untuk makan, cukup hari itu. Sama istri dan anak kita. Syukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang gak punya seperti kita. Syukuri. Nah itu harus diajarkan kepada diri kita, istri kita, anak kita demikian. Diajarkan. Harus sabar dengan apa yang Allah berikan. Allah tahu kondisi kita fakir, miskin, susah. Allah tahu tidak? Allah tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah sengaja untuk menguji kita agar kita tambah dekat dengan Allah. Kita tambah ibadah kepada Allah, agar tambah kita zikir kepada Allah, tambah ingat kepada Allah. Itu maksudnya. Allah berikan cobaan, ujian itu agar kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, orang fakir, miskin dan juga yang kaya dan juga yang lainnya, pelajar atau para ustadz dan yang lainnya, enggak boleh dengki, enggak boleh iri. Ini dengki ini merusak. Ini sifatnya orang Yahudi, dengki. Jangan hasad, jangan dengki, jangan iri. Rezeki ini Allah yang memberikan. Kalau kita dengki kepada orang-orang dapat rezeki, ada orang umpamanya tetangga kita dapat motor, dapat gaji lebih, kita dengki. Berarti kita dengki dengan yang memberikannya. Siapa yang memberikan? Allah SWT. Jangan dengki kepada orang, nggak boleh hasad. Kita minta rezeki kepada Allah SWT. Antum lihat ayatnya.
Dalam surah An-Nisa ayat 32. Dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibu mimma iktasabu walin-nisa'i nasibu mimma iktasab, was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan kita iri, jangan dengki pada orang, jangan. Orang punya dapat rezeki, gaji dinaikkan, kemudian juga dia dikasih harta, dapat bonus, dia dapat kendaraan, dia dapat keturunan, doakan dengan kebaikan. Doakan, barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Doakan, mudah Allah berikan barokah kepada kamu. Doakan. Kalau ada teman kita dapat rezeki, doakan barakallahu fiik. Kalau dia memberikan sesuatu kepada kita, doakan lagi barakallahu fi ahlika wa malik. Mudah Allah memberikan berkah kepada kamu, kepada hartamu, dan kepada keluargamu. Doakan kebaikan. Kita diundang makan kepada orang, kita diundang makan oleh orang, kita makan di rumahnya, kita doakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhu. Doakan mereka. Indah agama Islam, saling mendoakan kebaikan, tidak hasad, tidak dengki, dan tidak iri. Itu Islam. Dan anehnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara para pedagang itu dengkinya luar biasa. Antum bisa lihat ya, satu dagang herbal, semuanya herbal. Satu dagang baju, semua dagang baju dan saling menjatuhkan. Yang satu dagang buku, semua dagang buku dan saling menjatuhkan. Ini hasadnya tinggi. Ya, yang lain demikian lagi, para pedagang yang lain. Kemudian nuntut ilmu, kata Syekh Utsaimin berkaitan dengan nuntut ilmu. Yang nuntut ilmu saling hasad. Dan yang sangat mengherankan lagi, para dai dengan para dai saling hasad, saling dengki di antara mereka. Waliyadzubillah. Sampai ada buku, ada seorang syekh nulis judulnya Tahasudul Ulama. Tahasudul Ulama, saling hasadnya antara ulama. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Hasad ini penyakit yang berbahaya, sifat Yahudi dan merusak. Kita jangan dengki pada orang, jangan dengki pada orang. Jangan iri pada orang, tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita minta kepada Allah, was'alullaha min fadli, minta karunia kepada Allah SWT. Orang itu dapat rezeki, dapat gaji, dapat bonus, dapat harta, dapat kedudukan, dapat keturunan. Yang berikan siapa? Allah. Minta kepada Allah, Allah akan berikan lebih banyak dari mereka. Was'alullah min fadli. Jangan dengki pada orang, jangan. Ada Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, amalnya biasa, pas-pasan amalnya, seperti kaum muslimin, sholat yang wajib, sholat sunat, yang lainnya biasa. Tapi ada satu kelebihan dia, tidak pernah hasad pada orang. Dengan itu Allah masukkan dia ke sorga. Sampai dia datang ke masjid Rasulullah, telah datang ahli sorga. Siap datang, telah datang ahli sorga. Sahabat ingin tahu apa yang diamalkan. Dia katakan, saya tidak pernah hasad pada seorang pun juga, nggak dengki pada seorang pun juga. Kita jangan dengki pada orang. Ini sekarang banyak orang dengki. Antara satu pengajian dengan pengajian lain dengki. La haula wala quwwata illa billah. Dapat apa di pengajian? Sama-sama menyampaikan ilmu. Apa amplopnya beda? La haula wala quwwata illa billah. Hasad dan dengki, iri antara pengajian dan pengajian lain, antara ustadz dengan ustadz yang lain. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh dalam Islam. Justru kita mengajak orang semuanya untuk ngaji kepada Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Jangan dengki, jangan iri. Tadinya orang belajar kepada kita, sekarang nggak mau belajar, nggak ada masalah. Dia maunya ajak mereka ke sana, selama dia jelas akidah dan manhajnya. Jangan iri pada orang, sama sekali jangan iri pada orang. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan iri pada orang. Kemudian selanjutnya, yang ke-12, pandai dalam mengatur harta dan hemat. Itu juga diantara banyak orang jatuh kepada kefakiran, nggak pandai mengatur harta, nggak hemat. Ya, sudah tahu dia miskin, dia tahu fakir, belanjanya di mana? Di supermarket yang mahal, di mall-mall. Sudah tahu fakirnya belanja di pasar lah.
cari yang murah. Mesti kan begitu berpikirnya. Itu kalau waras cara berpikirnya. Cari yang murah pasar. Jangan mau belanja, saya mau di mall aja, di supermarket. Ya mahal harganya. Kadang-kadang bedanya juga tinggi, beda jauh bedanya. Makanya ini atur supaya hemat. Kadang-kadang tuntutan itu membuat orang itu tambah fakir, tambah miskin, dan terakhir apa? Banyak utang. Makanya nanti saya teruskan ini yang ke-14 nanti. Yang ke-13, selalu bersyukur kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan banyak bersyukur dan bertakwa kepada Allah akan dimudahkan rezeki kita. Makanya kita nasihati orang-orang fakir miskin, antum bertakwa kepada Allah, antum ibadah kepada Allah, antum perbaiki sholat antum bangun sholat tahajud, antum ngaji, insya Allah Allah beri rezeki. Nasihatnya gitu pada orang miskin. Suruh kembali ibadah kepada Allah SWT. Kerja tetap, disuruh kerja tetap, tapi ibadah tetap harus kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-14, jangan membenturkan hawa nafsu untuk berutang. Nah ini yang sering ini, semuanya hidupnya utang, ya. Akhirnya dia menjadi tukang utang. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Utang boleh dalam Islam. Utang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang utang. Boleh. Tapi jangan turunkan hawa nafsu untuk utang. Kalau kita mampu kita beli, kalau enggak kita sabar. Kalau kita mampu. Ini enggak semuanya utang. Semuanya. Sepeda utang, perabot rumah tangga utang, bajunya utang, baju utang, kerudung utang, semuanya utang. Nggak boleh, susah nanti hidupnya dia. Dan kesian juga kalau dia meninggalkan hutang buat istri dan anaknya. Dia mampu, dia beli, nggak sabar dia. Sabar. Udah hidup dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada. Itu para sahabat demikian. Para sahabat hidupnya nikmat mereka. Mereka terus ibadah kepada Allah, mereka kerja, mereka usaha, mereka dagang, mereka mencari nafkah, mereka nggak memperturutkan hawa nafsu untuk berutang. Kalau betul-betul terpaksa, baru mereka utang. Tapi mereka tepat janjinya, nggak seperti sekarang. Waktunya bayar utang, afwan ya akhi, afwan. Saya nggak perlu afwan, saya perlu duitnya. Afwan. Bulan depan afwan lagi. Saya nggak mau dibayar dengan afwan, saya mau dibayar pakai uang. Antum pinjam uang kan sama saya, bayar dengan uang, bukan dengan afwan. Gitu. Banyak yang seperti itu. Makanya ini masalah utang masalah besar. Dan ingat, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi nggak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali utang, kata Nabi. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utangnya tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Maka jangan gampang-gampang antum berutang. Nabi tidak mau sholatkan orang yang berutang 2 dinar. Nggak mau Nabi sholatkan. Jadi ingat itu, ajarkan istri kita, anak kita jangan gampang-gampang utang. Dan orang kalau sudah berutang, kalau berbicara mesti bohong. Kalau berjanji mesti menyalahi janji. Ini sabda Nabi. Orang kalau sudah berutang, kalau ngomong mesti bohong, dusta. Kalau berjanji menyalahi janji. Kata Nabi, ketika Nabi kalau sholat itu di akhir tasyahud, Nabi selalu baca di akhir tasyahud. Antum ingat tuh doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Yang terakhir ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang. Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa kepada Allah berlindung dari dosa dan utang? Apa kata Nabi? Innar rajula idza gharima hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seorang itu dia utang, maka dia berbicara mesti dusta, mesti bohong. Kalau berjanji mesti dia menyalahi janji. Dan ini kenyataan. Dan ini tanpa kecuali yang seperti ini. Yang orang awamnya, yang penuntut ilmunya, yang ustadznya. Ini nggak benar yang seperti ini. Harus diperbaiki lagi. Akhlaknya diperbaiki lagi. Kalau utang harus bayar. Kalau kita sudah janji sepekan, sebulan, 2 bulan bayar.
Kalau 2 bulan sudah kita usaha untuk bayar, kita nggak mampu bayar, kita bilang datang kepada orangnya, maaf, saya ini sudah usaha, ikhtiar, tapi saya belum mampu untuk bayar. Ngomong kepada orangnya, ngomong. Dan orang yang mengutangkan, dia harus memberikan tempo. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kalau orang yang punya kesulitan nggak mampu bayar, kamu berikan tempo sampai dia lapang. Kalau kamu sedekah kepada dia lebih baik, kata Allah. Kita ngomong, ini enggak, waktu mau utang luar biasa. Waktu mau utang kepada kita, SMS, telepon, datang ke rumah, nangis-nangis, luar biasa. Begitu dikasih janji sebulan, udah sebulan, enggak datang, enggak ada kabar, la salam, wala kalam, wala khobar, sudah. 2 bulan ditanya, marah dia. Antum nagih sama saya, antum nggak percaya sama saya. Lo antum utang harus bayar. Tambah marah lagi. Ini sikap banyak kaum muslimin seperti ini. Nggak boleh. Kalau utang harus bayar. Dia ketika dia berutang, dia berani ngadepi. Ketika dia nggak mampu bayar juga berani ngadepi. Datangi orangnya. Itu akhlak Islam, akhlak Islam. Antum lihat, saya ambil contoh satu. Ya, di zaman dahulu, ini pelajaran buat kita semuanya ini, dan juga buat para dai. Di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, cerita Nabi, ada seorang berutang 1000 dinar, dia utang kepada seorang. Kemudian siapa janji? Kamu berjanji, siapa saksinya? Kamu berutang pada saya? Allah. Siapa? Saksinya Allah. Siapa jamin? Allah. Kata dia. Allah, dia bilang. Sudah, hari ini dia berangkat safar dengan perahu ke satu tempat. Ketika sudah janji pada waktu itu, nggak dapat perahu dia untuk menyeberang. Tapi dia sudah berjanji pada orang itu. Ingat dia janjinya. Dia masukkan uang itu, 1000 dinar itu ke dalam kayu. Dilemparkan, ya Allah, dulu saya pernah berutang pada si fulan. Dan pada hari ini saya harus bayar. Waktu dia tanya, siapa saksinya? Engkau ya Allah. Siapa penjamin engkau? Ya Allah, sampaikan barang ini kepada dia. Dilempar ke tepi pantai. Sampai kepada orang itu. Orang itu sudah nunggu di pantai. Diambil kayu itu, dibuka 1000 dinar itu. Kemudian sudah dibawa. Kemudian berapa hari kemudian baru dapat perahu dia. Dia bawa lagi uang 1000 dinar. Dia berpikir nggak sampai uang itu. Sampai dia cari orang itu, ini dibayar sebenarnya. Bukankah engkau telah melemparkan uang di dalam kayu? Saya katakan kepada engkau, saya nggak dapat perahu waktu itu. Nah sekarang saya bayar. Mau bayar 2 kali. Enggak, kamu sudah bayar. Enggak, ini saya mau bayar. Seperti itu, jujurnya orang. Dan tepat dalam janji. Nabi ceritakan begini supaya kita ngambil ibrah pelajaran. Tapi banyak orang yang nggak ambil pelajaran seperti itu. Hatta kita di mana bisa kita bayar utang? Mudah sekarang ini. Jangan alasan saya kan keluar kota, saya sakit. Bisa. Kalau memang kita jujur, waktu bayar utang kita bayar. Kalau nggak mampu, kita telepon orang itu. Kita kirimin surat bahwa kita belum mampu untuk bayar. Itu ajaran Islam dan itu akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir yang perlu saya ingatkan, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa hidup ini merupakan cobaan dan ujian. Bahwa kita dicoba dengan berbagai macam cobaan, kita wajib sabar. Makanya seorang muslimah dia harus sabar dengan ujian kefakiran, kemiskinan, penyakit, kesusahan. Semua adukan kepada Allah, jangan adukan kepada manusia. Problem kita apa saja, dengan istri, dengan anak, adukan kepada Allah. Jangan adukan kepada teman kita. Jangan adukan kepada manusia. Yang mau mendengar nasib kita, keluhan kita hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan semua urusan kita hanya Allah SWT, bukan orang lain. Itu ingat itu. Tutup rapat-rapat apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Jangan ceritakan pada orang lain. Kemudian yang perlu antum ingat bahwa hidup ini untuk ibadah. Seperti awal saya mulai tadi, hidup ini untuk ibadah. Maka harus kita perhatikan bahwa kita ini wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di halaman 146. 146. Yang wajib diperhatikan bahwa Islam mengatasi kemiskinan agar umatnya seluruhnya yang kaya
maupun miskin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib diingat, bukan sekedar memberikan santunan, makanan dan uang kepada fakir miskin, tapi tujuannya adalah agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan kewajiban yang lainnya. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah ini kaitannya untuk semua. Jadi orang-orang yang fakir, pemerintah, orang kaya tetap wajib membantu. Kita harus perhatikan, kita sebagai seorang muslim diberikan kelebihan harta oleh kita. Di samping kita berikan kepada istri kita, anak kita, orang tua. Ingat, kita disuruh memberikan nafkah kepada keluarga kita yang terdekat, tetangga, orang fakir miskin. Itu terus tiap hari kita mencari siapa orang yang bisa kita bantu. Orang Islam ingat, siapa sih yang bisa kita bantu hari ini? Kita alhamdulillah bisa makan, meskipun kita pas-pasan kita bisa makan, tapi kelebihan harta kita masih ada makan di rumah lebih. Siapa orang yang harus kita kasih? Tiap hari harus berpikir bagaimana kita berusaha menolong fakir miskin. Kata Nabi, as-sa'i 'alal armati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha menolong janda-janda yang miskin, orang-orang fakir seperti orang berjihad jalan Allah. Sikap kita, ingat, jangan kita menumpukan harta sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang dia sebagai orang awam, kadang-kadang dia penuntut ilmu, kadang-kadang dia sebagai dai. Orang memberikan kekayaan banyak pada si dai ini, kenapa dia nggak nolong fakir miskin? Tiap hari harus dia ingat bahwa banyak orang di sekitar kita yang susah dan miskin. Bantu mereka, tolong mereka. Banyak orang-orang yang nuntut ilmu susah, guru-guru satu-satu di pedesaan banyak yang susah, bantu mereka. Kenapa kita makan enak, mereka susah? Harus dibantu dan wajib dibantu. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup sampai di sini. Kajian ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dari pertemuan kita, diberikan rahmat, dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, dan Allah mudah-mudahan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah dan menjayakan agama Islam ini dan menghinakan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.